Dengan penuh syukur dan sukacita, kita telah melaksanakan sidang pastoral postnatal 9 sampai 13 Januari 2023 ini dan akan segera menutupnya secara resmi. Sidang ini telah kita bingkai dan isi tidak hanya dengan refleksi, dialog, dan sharing bersama, tetapi juga telah kita lalui juga dengan doa dan ibadat bersama, makan dan minum bersama, baca cerita dan bersendagurau bersama. Semua hal ini memperlihatkan persaudaraan dan persekutuan kita sebagai murid-murid Kristus dan Gereja Keuskupan Ruteng. Dengan ini, kita sejatinya seperti harapan Paus Fransiskus, kita telah bersinode, berjalan bersama. Sidang ini tidak sekedar pertemuan asah dan rumus gagasan, tetapi terlebih sebuah jalan menjadi gereja. Kan itu tadi saya katakan bersinode. Jalan menjadi gereja di mana umat Allah memiliki hak dan tanggung jawab untuk membagikan pengalaman gerejawinya, mengungkapkan mimpi-mimpi dan harapan-harapannya sebagaimana juga kecemasan-kecemasan dan pertanyaan-pertanyaannya. Karena itu, saya menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta sidang ini. Secara khusus kami menghaturkan limpah terima kasih kepada para pemateri yang telah memperkaya sidang pastoral ini dengan gagasan-gagasan bernasnya. Tak lupa kami mengungkapkan penghargaan sekaligus kebanggaan kami kepada seluruh jajaran panitia. Anda semua telah mendesain, mengorganisir sebuah pertemuan pastoral yang bermakna dan bermanfaat bagi reksa pastoral yang kontekstual dan holistik. Saya juga menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya karena kondisi kesehatan yang kurang fit tidak dapat mengikuti dengan penuh kebersamaan yang indah dan bermakna dalam seluruh sidang pastoral pada tahun ini. Poin yang pertama yang kita gumuli dan diskusikan dan rembuk bicarakan pada hari-hari ini adalah pastoral ekonomi berkelanjutan yang mengedepankan kesejahteraan, adil, dan ekologis. Sidang pastoral kita mengusung tema pastoral ekonomi berkelanjutan yang sejahtera, adil, dan ekologis. Dan keterlibatan Gereja Keuskupan Ruteng dalam pengembangan dan penguatan kehidupan sosial ekonomi telah dimulai sejak saat kelahirannya di bumi Nucalale ini. Para misionaris datang ke sini tidak hanya untuk mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan nyata karya karitatif maupun diakonia transformatif. Setelah itu gereja terlibat aktif dan kreatif untuk turut membangun sarana dan prasarana umum seperti jalan, air, irigasi, sarana dan prasarana kesehatan, mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan umat, serta mendirikan sekolah-sekolah dan menyelenggarakan pendidikan. Saya kira kita semua bisa menoleh kembali kepada sejarah. Irigasi besar, persawahan Lembor, itu dimulai oleh gereja melalui miserior. Jalan-jalan di beberapa bagian wilayah Manggarai ini juga diprakarsai oleh gereja bekerja sama dengan negara Swiss. Juga para misionaris terlibat langsung di dalamnya. Kita ambil contoh Pater Stanis Ograbek dan Pater Wasser. Semua mengambil bagian di dalam perkembangan umat di keuskupan ini. Beragam karya sosial ekonomi gereja tersebut dilakukan bukan sekedar karena tuntutan sosial seperti kemiskinan umat, tidak. Tetapi semua ini digerakkan oleh hakikat dan perutusan gereja untuk mengikuti jejak sang guru
yang mewartakan kabar baik dan pembebasan bagi kaum miskin, sengsara, dan sakit. Perintah Yesus, kamu harus memberi mereka makan, tidak hanya berlaku untuk para rasul, tetapi harus terus menggema, mengusik, menggerakkan kita semua sebagai murid-muridnya di zaman ini. Karya penebusan Kristus pada hakikatnya menyangkut penyelamatan umat manusia, tetapi merangkum seluruh tata dunia, juga termasuk ranah ekonomi. Kita bisa melihat basis dan referensinya di dalam dokumen gereja Apostolicam Actuositatem nomor 5. Partisipasi aktif gereja dalam pengembangan sosial ekonomi demi kesejahteraan manusia dan perdamaian merupakan wujud nyata kiprahnya untuk mengembangkan kerajaan Kristus di tengah sejarah. Bisa bandingkan Gaudium et Spes nomor 72. Para peserta sidang pastoral yang terkasih, meskipun gereja tidak memiliki kompetensi teknis dan tidak mempunyai resep jadi tentang suatu model pengembangan ekonomi, gereja mengajarkan dalam terang Injil prinsip-prinsip yang dapat menjadi kriteria penilaian dan penuntun tindakan dalam dunia kehidupan ekonomi. Melalui ajaran sosialnya, gereja memberikan instrumen moral dan pastoral untuk menilai situasi sosial yang kompleks dan menjadi orientasi dalam level personal dan kolektif yang menginspirasi cara bertindak, keputusan demi terwujudnya humanisme solider yang holistik di tengah-tengah dunia ini. Kompetensi utama gereja adalah kompetensi etis. Gereja berkapabilitas dan berkewajiban menilai, menuntun aktivitas dan proses ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Injil, seperti kesejahteraan umum, martabat pribadi manusia, solidaritas, universalitas harta benda, mendahulukan kaum miskin, dan subsidiaritas. Menurut Joseph Kardinal Ratzinger, Paus Benediktus ke-16 yang belum lama ini meninggalkan kita semua, dalam sebuah seminar tentang gereja dan ekonomi di Vatikan pada tahun 1986, dia mengatakan, gereja dan ekonomi tanpa etos bakal jatuh dalam kaos. Ekonomi tanpa etika, tanpa etik akan jatuh ke dalam kaos. Sebaliknya juga, etika tanpa kompetensi ekonomis akan terjerumus dalam moralisme. Menurut beliau, ekonomi dan etika saling membutuhkan demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi setiap dan semua orang. Dua hal yang selalu mengandaikan, dan itulah menjadi prinsip utama gereja. Memberi landasan etis bagi semua keterlibatan di tengah dunia. Selanjutnya, kompetensi khas gereja dalam ranah ekonomi adalah kompetensi spiritual. Kehidupan manusia dan kesejahteraannya tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan jasmaninya. Ketercukupan materi tidak akan pernah memberikan kepuasan sejati kepada manusia. Orang baru dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam persatuannya dengan Allah. Santo Agustinus melantungkan doa indah, hatiku rindu padamu Tuhan, jiwaku resah gelisah sampai beristirahat padamu. Maka dari itu, seluruh pembangunan ekonomi dan pembaharuan sosial tidak akan mampu mengobati kerinduan manusia akan kebahagiaan sejati dan cinta yang langgeng,
karena manusia merindukan yang abadi dan dipanggil kepada kehidupan ilahi yang hanya ditemukan dalam diri Allah sendiri. Hakikat transendental manusia dan kompetensi spiritual inilah yang ditawarkan gereja kepada tata dunia ekonomi. Dalam sidang ini, kita juga telah mendiskusikan secara mendalam pelbagai rencana perubahan dalam kesejahteraan hidup umat, outcome, dan aneka program yang membantu perwujudannya melalui output. Maka, kita gereja juga memiliki kompetensi diakonia dalam dunia ekonomi. Selain lewat tindakan karitatif, gereja juga berkapabilitas untuk mendampingi kelompok rentan melalui promosi, animasi, dan memfasilitasi sehingga mereka dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi semakin sejahtera. Untuk itu, kami mengapresiasi dan mendukung berbagai program yang ditelurkan dalam sidang pastoral ini, seperti program edukasi, penguatan spiritual, pengembangan pertanian dan perkebunan berkelanjutan, pelanjutan program pariwisata terintegrasi dimensi ekonomis, pengembangan pasar dan penguatan modal ekonomi umat, pengembangan UMKM di paroki, pelatihan ekonomi generasi milenial, program ekonomi untuk kelompok rentan, serta gerakan-gerakan nilai dan habitus kewirausahaan. Para peserta sidang pastoral postnatal yang dikasihi Tuhan, dewasa ini kita hidup dalam arus deras kapitalisme dengan segala dampak ikutannya yang menggoda, meninabobo, dan merasuk gaya kehidupan kita. Gaya hidup materialistis, konsumtif dan hedonistis, serta prinsip untung rugi semakin mempengaruhi bahkan dapat merusak kehidupan pribadi dan sosial kita. Paus Fransiskus mengkritik pedas sistem ekonomi yang mereduksi manusia hanya pada kebutuhan konsumtifnya belaka. Sistem demikian memperlakukan manusia tidak sebagai pribadi, tetapi sebagai barang komersial yang dipakai dan kemudian dibuang bila tidak berguna lagi. Ekonomi sae, sejahtera, adil, dan ekologis. Lebih dari itu, sistem demikian mengeksploitasi alam sebesar-besarnya demi keuntungan ekonomis dan pada gilirannya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Di beberapa wilayah di Keuskupan kita tentu mengalami hal ini. Oleh sebab itu, Paus mengajak untuk mengembangkan perekonomian yang tidak hanya terarah pada kemajuan ekonomi, tapi juga bermanfaat bagi keadilan sosial dan integritas ciptaan. Itulah yang kita perjuangkan dalam fokus program pastoral tahun ini. Ekonomi sae, sejahtera, adil, dan ekologis. Maka, para peserta sidang sekalian, marilah kita mengayunkan langkah bersama-sama. Mari kita bahu-membahu bersama-sama, bersama dengan umat, untuk melaksanakan aneka program ekonomi sae ini. Mari kita bangun jejaring yang intensif dan kokoh dengan pemerintah, dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga adat, dan semua pihak yang berkehendak baik untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan ini. Kita tidak boleh berkecil hati atau berluntur semangat karena banyaknya program dan kompleksitasnya. Kita tidak boleh luntur karena ini. Sebab kita memiliki aneka potensi, memiliki banyak aset, modal di dalam diri kita maupun dalam lingkup pelayanan kita. Aneka potensi dan aneka modal itu adalah pertama,
modal manusia, human capital, berupa jumlah umat dan paroki yang banyak dengan kekuatan dan komitmen sumber daya manusia. Kedua, modal fisik, material, psychical capital, berupa tanah dan sumber alam yang melimpah. Ketiga, modal sosial, social capital, berupa ekonomi solider dalam tradisi keluarga, sosial, kultural kita, dan kearifan lokal Manggarai yang selaras dengan spirit ekonomi berkelanjutan. Keempat, modal spiritual. Akhirnya, tetapi yang terpenting, kita memiliki modal spiritual, berupa kekuatan iman dan etis Kristiani yang menuntun dan menggerakkan hidup kita. Dan semua kekuatan modal ini, para Romo sekalian, sudah nyata, betul-betul menggerakkan kita di dalam event festival Golokoe. Terlepas dari berbagai macam hal yang masih kita masih kita benak dalam event selanjutnya. Tapi kapital-kapital ini benar-benar menjadi kekuatan yang menggerakkan kita semua. Itu berarti bahwa sebenarnya prinsip bersama kita bisa itu bukan hal yang fantastik, bukan utopia. Tapi itulah kekuatan gereja ketika dia bersinodal, bergerak bersama dalam berbagai macam reksa pastoralnya. Kita berkomitmen dan berjuang agar seluruh dinamika ekonomi semakin mensejahterakan umat, semakin mewujudkan keadilan sosial, dan semakin merawat keutuhan ciptaan. Mari kita persembahkan karya dan karsa kita dalam membangun dunia yang baru ke dalam pelukan kasih ilahi, seraya sujud membuka diri terhadap hujan rahmat-Nya, agar keadilan bermekaran, kemakmuran berlimpah di bumi Manggarai Raya, tanah Nucalale, Keuskupan Ruteng yang tercinta ini.